بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن yang dibawakan oleh baginda Rasulullah مالك يوم yang terkesan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat Islam adalah ajaran ukhuwah اهدنا Islamiyah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليهم Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya yang begitu banyak senantiasa dicurahkan kepada kita. Alhamdulillah hingga pada hari ini masih diizinkan Allah diberikan kesempatan untuk bisa hadir ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita doakan semoga salat yang baru saja kita laksanakan akan dikabulkan Allah, akan diterima Allah, dan akan diberikan balasan sesuai menurut amal ibadah kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam juga kita kirimkan ke haribaan makhluk yang sangat mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang makhluk Allah yang telah membawa kita ke alam kedamaian, ke alam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, di mana dengan ukhuwah Islamiyah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menciptakan kedamaian di permukaan bumi ini. Juga kepada para sahabat yang telah berjuang bersama beliau melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama tabi'in, tabi'in hingga ke akhir zaman. Satu ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah yang terkesan sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan umat Islam adalah ajaran ukhuwah Islamiyah, ajaran persatuan, ajaran yang mengajak kita supaya mengikat pertalian hubungan yang sangat erat antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain, antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Islam sangat melarang kita untuk berpecah belah. Islam sangat melarang kita untuk mencari sebab-sebab yang dapat memecahkan hubungan baik antara sesama umat Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang sudah sangat sering kita baca menyebutkan bahwa apabila kita saling menjaga persatuan, menjaga kedamaian, dan menjaga ukhuwah Islamiyah, kita akan dicurahkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah dalam kehidupan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hidup bersaudara. Oleh karena itu, maka damaikanlah
di antara saudara-saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga dengan bertakwa itu akan dicurahkan rahmat, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajak kita para jamaah sekalian agar kita tidak menonton ketika saudara kita sedang bertikai. Ayat ini mengajak kita supaya kita senantiasa mempertahankan rasa ukhuwah Islamiyah, mempertahankan kedamaian di antara umat Islam. Sangat dilarang terjadi perpecah belahan. Dalam sebuah ayat yang lain dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh pada tali Allah. Yang dimaksudkan di sini yaitu pada Islam, ajaran Islam. Wa la tafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu bercerai-berai. Apabila kita berpecah belah dan bercerai-berai, itu akan terjadi kekacauan, akan terjadi kebinasaan di antara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berasal dari Nu'man bin Bashir, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, membuat perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal sayang, dalam hal kasih sayang dan cinta, dalam hal hubungan yang lembut, itu ibarat satu tubuh, ibarat satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu jasad, satu badan itu merasa sakit, ya, salah satu dari bahagian anggota sakit, maka rasa sakit itu akan menjalar, akan dirasa sakitnya pada seluruh anggota tubuh. Demam, panas, atau sakit apapun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalam sekali para jamaah sekalian, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah ini sudah meresap dalam diri pribadi kita? Apakah ketika terjadinya pertikaian antara anggota masyarakat, apakah ketika satu di antara anggota masyarakat merasa sakit, merasa terganggu, apakah hal itu juga terasa pada diri kita? Ketika seseorang di antara saudara kita merasa sakit, apakah terasa sakit itu pada diri dan badan kita? Ketika itu belum merasa sakit, berarti ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Belum tertanam rasa iman yang sempurna dalam diri kita. Tetapi pada saat saudara kita sakit, pada saat saudara kita bersedih, langsung rasa sakit dan rasa sedih itu juga akan menimpa kita. Ketika saat itu berarti nilai-nilai keimanan sudah meresap pada diri kita, sedikit demi sedikit, sehingga keimanan itu akan menjadi sempurna. Itulah yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita pupuk, kita tingkatkan rasa ukhuwah yang telah diciptakan Allah ini. Kita jaga baik-baik, jangan sampai rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama kita menjadi pecah retak hanya karena persoalan-persoalan yang sangat ringan, yang sangat sepele. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja menyelesaikan satu pesta besar demokrasi di Indonesia. Kita baru saja menyelesaikan pemilihan umum. Hampir setiap kali terjadinya pemilihan umum, maka beriringan dengan itu pula akan kita temukan ada anggota-anggota masyarakat kita, antara satu dan lainnya hubungan ukhuwah dan persatuan mulai retak. Bahkan keretakan, ketidaknyamanan hubungan ini terjadi bukan saja antara sesama anggota masyarakat, juga dirasakan oleh anggota keluarga, antara ayah dan ibu, antara anak, antara adik dengan abang, adik dengan kakak, dengan paman, dengan ayahwa, dengan pakwa dan sebagainya. Mengapa ini terjadi? Padahal hanya gara-gara beda pilihan, padahal hanya gara-gara beda partai, padahal hanya gara-gara beda cara berpikir di antara kita, sehingga keharmonisan yang selama ini kita jaga dan kita pupuk dengan baik bisa retak dikarenakan berbedanya pilihan, dikarenanya berbeda partai dan lain sebagainya. Begitu partai berlalu, rasa keretakan kadang-kadang semakin parah. Begitu pemilihan berlalu, kadang-kadang keretakan ini menjadi lebih parah. Sejak hari pertama selesai pemilihan umum, mungkin di siang hari akan kita saksikan ada wajah-wajah yang cemberut, ada wajah-wajah yang riang gembira, ada wajah yang bersedih dan bahagia. Mengapa para jamaah sekalian? Begitu keluar hasil dari pemilu, maka sejak saat itu pula mulai ada kericuhan, keretakan di antara kita. Karena antara si A dan si B pada saat berbeda pilihan, berbeda calon dan sebagainya, akan mulai bermasam-masam muka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cikal bakal yang dapat membawa keretakan di antara anggota masyarakat, terutama kita yang muslim dan yang beriman. Hal ini tidak bisa dibiarkan para jamaah sekalian. Kenapa kita harus bertikai? Kenapa kita harus mempertahankan gengsi masing-masing? Padahal pemilu sudah berlalu. Pemilu sudah kita laksanakan dengan baik. Soal apakah pada saat kita mengadakan pemilihan terpilih yang kita inginkan atau terpilih yang orang inginkan, itu semua sudah berlalu. Kita sudah berupaya sekuat tenaga bahwa kita tetap memilih yang terbaik menurut kita. Orang lain juga berkesimpulan seperti itu, memilih yang terbaik menurut mereka. Kita tidak sangat dipaksa ketika tidak terpenuhi apa yang kita inginkan, lalu membuat diri kita marah begitu rupa, sehingga terjadilah pertikaian, perpecahan di dalam keluarga. Terjadilah perpecahan dan keretakan di antara anggota masyarakat hanya karena perbedaan partai, hanya karena perbedaan calon yang kita pilih. Inilah yang barangkali saat-saat sekarang ini kita saksikan dalam kehidupan masyarakat, di mana
keadaan seperti ini tidak boleh kita biarkan. Fa aslihu baina akhawaikum, hendaklah kalian mendamaikan di antara saudara-saudara kalian yang nampak terjadi keretakan, yang nampak terjadi ketidakharmonisan. Kita senantiasa berupaya menjaga, merajut kembali persatuan itu, supaya kita umat Islam, orang-orang yang beriman akan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Tetapi kalau senantiasa bertikai, senantiasa mempertahankan pendapat masing-masing, tidak lagi mau bertegur sapa hanya karena berbeda pilihan, tidak lagi mau ngobrol, ngopi bersama hanya karena berbeda pilihan dan partai. Ini penyakit yang dapat membawa kerusakan dan kehancuran di antara umat Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali dalam sebuah kitab yang diberi judul Khuluqul Muslim, yaitu akhlak seorang muslim. Bagaimana akhlak seorang muslim yang sebenarnya? Beliau menceritakan dalam kitab ini bahwa suatu ketika terjadi sebuah peristiwa, sebuah kisah di Timur Tengah sana di Mesir, di sebuah masjid, kebetulan pada saat-saat bulan suci Ramadan. Ini kita juga sudah mendekati bulan Ramadan. Di dalam sebuah masjid telah berkumpul di sana orang-orang yang beda pemahaman tentang salat tarawih. Nah, ini terjadi di setiap tahun di bulan Ramadan. Ini juga terjadi di Mesir. Beliau menceritakan di masjid itu ada jamaah masjid yang berkeyakinan dan mengamalkan salat tarawih itu 8 rakaat. Ada juga anggota jamaah masjid yang berkeyakinan dan mengamalkan salat tarawih 20 rakaat. Kemudian ada juga di dalam masjid itu yang barangkali tidak ada di kita, jamaah yang berkeyakinan melaksanakan salat tarawih 36 rakaat, dan mereka praktekkan seperti itu. Kemudian satu kelompok lagi adalah orang-orang atau jamaah yang berkeyakinan dan mengamalkan salat tarawih sebanyak 40 rakaat. Masing-masing kelompok umat Islam ini, orang-orang yang beriman ini mengemukakan dalil dasar pijakan mereka kenapa mereka memilih 8 rakaat. Yang satu lagi kenapa memilih 20 rakaat, yang lain memilih 36 rakaat, dan yang terakhir memilih 40 rakaat. Mereka punya alasan dan dalil masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada saat berkumpul di satu tempat orang yang berbeda pilihan, orang yang berbeda pendapat ini, diceritakan dalam buku Khuluqul Muslim ini, masing-masing kelompok bertahan pada prinsip tidak mau mengalah. Yang 8 rakaat ingin melaksanakan salat di masjid tersebut sebanyak 8 rakaat dengan imam tertentu. Demikian juga yang 20 rakaat, mereka juga mengajak untuk melaksanakan salat tarawih 20 rakaat pada saat yang bersamaan. Kemudian kelompok yang 36 rakaat juga sudah saling bisik-membisik, saling merencanakan untuk melaksanakan salat 36 rakaat, dan yang satu lagi 40 rakaat. Begitulah yang menjadi perbincangan mereka di dalam satu masjid. Pada saat hampir-hampir mereka mau melaksanakan salat, tidak ada kesepakatan untuk memilih
jumlah rakaat salat tarawih mana yang akan kita laksanakan. Tidak ada kesepakatan para jamaah sekalian. Akhirnya masing-masing kelompok menjadi terbelah sampai 4. Hampir-hampir masing-masing kelompok ini membagi masjid kepada 4 bagian. Yang satu mengambil kelompok pojok kanan depan, yang satu lagi memilih pojok kiri depan, yang satu lagi memilih pojok kanan belakang, yang satu lagi memilih pojok kiri belakang. Begitulah suasana yang digambarkan di dalam buku Khuluqul Muslim ini. Karena masing-masing bertahan pada prinsip tidak mau menerima tawaran ajakan yang ditawarkan oleh kelompok lain. Sedang dalam suasana seperti itu, lalu imam besar, imam Syekh kalau kita di Aceh, melihat suasana yang tidak sangat nyaman yang terjadi di dalam masjid. Suara perdebatan di dalam masjid, suara hampir-hampir membawa kepada perpecahan di dalam masjid, karena masing-masing bertahan pada prinsip. Akhirnya imam besar ini meminta seorang anak muda untuk menanyakan solusi terhadap satu persoalan besar ini yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Diutus seorang anak muda untuk menanyakan kepada seorang ustadz besar yang ada di tempat tersebut. Ada seorang imam besar yang disegani, yang sangat dalam ilmu agama, yang diharapkan bisa memberikan jalan keluar, memberikan solusi agar suasana yang terjadi di dalam masjid itu bisa rukun dan damai, bisa memilih satu pendapat untuk bisa melaksanakan salat secara bersama-sama. Datanglah anak muda ini menjumpai imam besar tersebut. Sesampai di sana ditanyakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam, jawab imam. "Ada apa anak muda?" Diceritakanlah si anak muda ini, "Ustadz, saya diutus oleh imam besar kami di masjid fulan. Kebetulan di masjid kami itu sedang terjadi satu masalah besar. Pada saat mau melaksanakan sholat tarawih, ternyata di antara jamaah masjid tidak ada kesepakatan mau memilih jumlah rakaat yang mana. Masing-masing tidak mau mengalah. Yang 8 mau melaksanakan 8 rakaat. Yang memilih pendapat 20 juga mau melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Yang memilih 36 juga seperti itu. Dan yang memilih 40 juga ingin melaksanakan seperti itu dalam satu kesempatan. Ini sesuatu yang sangat berbahaya ketika hal seperti ini terjadi pada umat Islam. Dalam satu masjid mau melaksanakan secara bersamaan 4 kelompok jamaah yang berbeda jumlah rakaat salat. Jadi saya diminta untuk menanyakan apa kira-kira solusi, bagaimana kita selesaikan, bagaimana kita damaikan saudara kita yang sedang berselisih ini, supaya kerukunan, ukhuwah dan persatuan antara sesama umat Islam tetap terjaga dengan baik. Lalu sang ustadz besar ini memberikan solusi dengan satu jawaban singkat. Beliau mengatakan kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, ketika Anda bertanya ke saya solusi untuk menyelesaikan persoalan yang Anda hadapi itu, solusinya adalah Anda kembali saja ke masjid dan sampaikan kepada imam besar untuk mengumumkan agar semua jamaah yang ada di masjid meninggalkan masjid dan kembali ke rumah masing-masing. Laksanakanlah, kalau mau laksanakan sholat tarawih, laksanakanlah sholat di rumah. Karena tidak bisa dibiarkan kejadian seperti ini akan menjadi bahan tertawaan bagi orang-orang non-muslim, karena kita sesama muslim berdebat
hanya gara-gara berbeda jumlah rakaat salat. Si pemuda ini heran, kok seorang guru besar, imam besar itu menyuruh orang pulang ke rumah, padahal masing-masing umat Islam sudah siap sedia datang ke masjid untuk melaksanakan, mengambil fadilah salat di masjid, tapi kok malah disuruh pulang. Inilah yang membuat si pemuda ini bingung. Kemudian sang imam besar ini, ustaz ini memberikan penjelasan. Kamu bingung wahai anak muda, kenapa saya berikan solusi seperti itu? Saya menyelesaikan persoalan kamu dengan firman Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu ustaz itu membacakanlah ayat seperti yang kita bacakan tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh pada tali Allah. Tali Allah yang dimaksudkan ini ialah Islam yang berpedomankan kepada Al-Quran dan hadis. Apakah hadis, apakah Al-Quran membolehkan cara-cara seperti itu? Apakah hadis Rasulullah, tuntunan Rasulullah membolehkan seperti itu? Tentu tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Al-Quran meminta kita bersatu padu, berpegang teguh pada tuntunan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh pada satu jalan Allah, pada tuntunan Al-Quran dan hadis. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Menyatulah kamu berpegang pada tali Allah, ajaran-ajaran Allah, jangan bercerai-berai. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Lalu ustaz besar itu memberikan penjelasan. Wahai anak muda, tolonglah sampaikan nanti kepada imam Anda di masjid Anda di sana bahwa menjaga persatuan dalam bahasa agama hukumnya wajib. Semua para ulama sepakat mengatakan bahwa menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah itu hukumnya wajib. Tidak ada tawar-menawar kalau untuk menjaga kerukunan dan persatuan di antara umat Islam. Sementara melaksanakan salat tarawih itu memang perintah agama, tapi hukumnya sunnah. Melaksanakan salat tarawih hukumnya sunnah dan boleh dilaksanakan, tidak mesti di masjid. Apalagi situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan seperti yang Anda sampaikan tadi. Hampir-hampir orang bertengkar gara-gara jumlah rakaat salat tarawih. Makanya saya meminta supaya semua anggota jamaah di masjid kembali saja ke rumah. Kalau memang masih bertahan pada prinsip masing-masing, kembali saja ke rumah, laksanakanlah salat tarawih di rumah masing-masing demi menjaga persatuan di antara umat Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun berada, si pemuda ini akhirnya pulang dan menyampaikan kepada imamnya untuk mengumumkan hal itu, dan imam pun menyampaikan. Sehingga setelah itu bubarlah para jamaah karena masing-masing tetap bertahan pada prinsip. Akhirnya dipilih untuk menjaga persatuan agar jangan sampai ketika saling bertemu di siang hari saling memalingkan muka, saling mencari jalan yang berbeda hanya karena berbeda pandangan dalam hal jumlah salat tarawih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini satu contoh yang kita sangat tidak berharap kejadian seperti ini terjadi di tempat kita. Sangat kita tidak mengharapkan kejadian ini terjadi di tempat-tempat di mana umat Islam melaksanakan salat secara berjamaah. Jadi untuk mempertahankan persatuan, imam tadi rela mengatakan salat saja di rumah hukumnya sunat ketimbang salat di masjid yang bisa meretakkan, menjadi perdebatan dan menjadi permusuhan di antara sesama umat Islam. Ini salah satu solusi yang ditawarkan
demi untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Ukhuwah Islamiyah sangat penting dalam pandangan Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, an Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Kita perhatikan bahasa Rasulullah dalam hadis ini, di mana beliau mengatakan la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauh dari saudaranya lebih dari 3 hari. Rasulullah tidak mengatakan la yajuzu, tidak boleh, tetapi baginda Rasulullah mengatakan la yahillu, tidak halal. Berarti ketika tidak halal, kebalikannya haram. Artinya haram kita menjauh, menghindar dari saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau 2-3 hari masih diberikan toleransi, mungkin emosinya sedang sangat meluap-luap, tetapi di atas 3 hari tidak dibenarkan lagi. Apalagi selama kampanye pemilu sampai selesai pemilu masih tetap menghindar. Fayu'ridu hada yaltaqiyani, kata Rasulullah, mereka saling bertemu. Fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, yang satu memilih jalan ke kanan, yang satu memilih jalan ke kiri pada saat bertemu di siang hari atau di malam hari. Mengapa? Karena mereka berbeda partai, karena mereka berbeda pilihan yang digambarkan oleh baginda Rasulullah ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan orang yang terbaik di antara 2 yang bertikai tadi, 2 orang yang berbeda tadi, adalah orang yang pertama sekali menegur sapa, orang yang pertama sekali mengucapkan salam kepada saudaranya. Memang berat para jamaah sekalian pada saat kita sudah berbeda pandangan untuk mengadakan hubungan silaturahim yang erat kembali, sangat berat. Apalagi ada bisikan-bisikan syaitan, kan lebih tua saya dengan dia, kenapa saya harus duluan mengucapkan salam ke dia, dialah yang paling berhak. Yang pihak lain juga ada bisikan seperti itu, sehingga tidak akan terjadi perdamaian. Pada saat itulah kata baginda Rasulullah, yang terbaik di antara orang yang berbeda pandangan itu adalah yang pertama sekali menegur sapa, ataupun yang pertama sekali menyapa dan mengucapkan salam. Mudah-mudahan dengan kita saling menegur sapa, mengucapkan salam, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita senantiasa bersitegang mempertahankan prinsip hanya gara-gara pemilu. Sekarang pemilu sudah berlalu, hal-hal yang terjadi perbedaan selama ini kita rajuk kembali, kita tingkatkan, kita eratkan kembali hubungan ukhuwah Islamiyah, karena kita tidak ingin dalam hidup ini dijauhkan dari rahmat Allah, tapi sebaliknya kita senantiasa dalam hidup ini menginginkan senantiasa dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Inilah yang kita harapkan para jamaah sekalian. Mungkin ini saja tausiah kita, beberapa petunjuk Rasulullah dalam hal menjaga persatuan ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal